Yuhu, insan-insan kocak. Kali ini kudaku akan bacot-bacot soal kurator atau kudaku ora numpak bentor. Oke, simak video monolog kocak kudaku kedua ini. Yuhu. Halo teman-teman yang budiman, dimanapun Anda berada. Di monolog kocak episode kedua ini, kudaku akan bacot-bacot tentang diskursus kuratorial di dunia persenian. Tapi sebelum itu, penting kiranya buat bilang terlebih dulu bahwa monolog ini merupakan sebuah pengamatan iseng yang gak penting-penting amat mengenai diskursus kuratorial di banyak tempat dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, dengan menelisik beberapa hal yang seolah-olah menjadi semacam arah baru preferensi praktek kuratorial, misalnya yang berorientasi pada studi arsip, pemrograman, atau kuratorial yang memiliki modus pedagogis. Nah, banyak sekali bisa kita temukan di jurnal-jurnal atau debat akademik, atau bahkan kajian kuratorial yang memupukkan hal-hal dari praktek-praktek yang pernah dianggap radikal sampai yang udah menjadi patron. Nah, kan tetapi tentu nggak salah rasanya kalau kita bertanya lagi, bagaimana sih jika debat-debat atau studi-studi akademik non teoritis itu dimigrasikan keluar gerbong akademis, atau bukan hanya menjadi semacam orgasme seorang kurator ketika berada pada sensasi dialog intelektual. Nah, monolog ini juga akan mencoba mengulas dan coba mengulik secara simpel bagaimana perubahan kerja kurator yang bermula sebagai pemelihara koleksi objek seni dan membuat sebuah pameran seni, kemudian menjadi seorang agen yang menghasilkan pengetahuan tanda kutip, tentu dengan segala ambiguitas yang dibawanya. Nah, ada banyak kajian teoritis yang telah disematkan bahwa ide ambiguitas menjadi semacam titik awal pada praktek kuratorial. Karena kita memang sama-sama sepakat bahwa nggak perlu lagi tuh definisi tunggal. Tapi menarik kiranya memikirkan lagi buat melihat sejauh mana preferensi praktek kuratorial yang berorientasi pada studi arsip, pemrograman, dan modus pedagogis itu bisa mengembangkan metode multidireksi yang mampu merangkul banyak disiplin ilmu, tentu dengan sedikit berpaling dari titik awal tersebut. Sejak 90-an munculnya istilah kurator sebagai profesi. Sekedar catatan, ini bukan cuma di Indonesia. Profesi ini telah memicu perdebatan tentang bagaimana kepengarangan seorang kurator dan kaitannya dengan karya atau peristiwa seni yang dikerjakan oleh seniman. Kudaku mau mengutip gimana Papa John Roberts, seorang penulis dan profesor di Universitas Wolverhampton di Inggris, dalam sebuah bukunya dia mengatakan bahwa seniman menjadi kurator dan kurator menjadi seorang seniman itu bukan dalam rangka mendemokratisasi bentuk sosial seni, melainkan sebagai demokratisasi dari hubungan profesional antara seniman
dan mereka yang mencari profesi secara profesional. Berdasarkan itulah mungkin kiranya buat menggabungkan peran ya, misalnya di mana seniman bisa mengambil beberapa peran dan fungsi kurator buat menghasilkan karya atau peristiwa seni. Nah, pada gilirannya para kurator ini bisa menggunakan gagasan kuratorial atau otoritas mereka dengan mengumpulkan serangkaian praktek dan ide bersama buat merumuskan sebuah pameran atau proyek seni. Kalau kita pengen beranjak ke perdebatan mengenai seni yang politis atau politik estetika misalnya, kayaknya banyak deh perdebatan yang nggak memperhitungkan bagaimana seni yang politis itu bekerja di art world atau medan seni itu. Masalah yang kerap muncul adalah bagaimana ketika seorang kurator mengatasi kondisi sosial politik melalui praktek kuratorialnya. Pada saat yang bersamaan nih, politik seni sulit dicerabut dari medannya. Nah, hal lainnya adalah bagaimana kemudian seorang kurator yang bekerja di museum bisa secara sadar bekerja dalam kerangka institusional yang kemudian bisa menghasilkan nilai kritis dengan kondisi struktural di institusi tertentu. Nah, karena peran kurator yang dikompromikan di dalam institusi seni, bagi Kudaku sih itu bisa mengaburkan nilai-nilai secara radikal. Ya, kita sama-sama tahu bahwa sebuah lembaga ada kecenderungan hierarkis di banyak kondisi. Karena memang peran sebuah lembaga bertujuan untuk menambah dan mengkonsolidasikan otoritas mereka. Bagaimana seni bisa membebaskan ketika kondisi kelembagaan di mana mereka dipamerkan bersifat eksklusif atau dikompromikan atau bahkan sering kita temukan cenderung eksploitatif. Meskipun di beberapa kasus sebagian menyatakan netral, beberapa lembaga berperan secara politis dan ideologis, kemudian memediasi kelembagaan di mana tempat mereka bekerja untuk mendefinisikan karya atau kerja-kerja seni dalam kerangka ideologisnya sendiri, dan juga berupaya untuk mengendalikan wacana yang bagi sebagian orang sah aja secara nilai dan maknanya dalam seni. Nah, juga sah saja dong kalau kita menyangka bahwa kurator seni kontemporer hari ini nggak lagi ahli dalam periode sejarah seni tertentu. Alih-alih menjadi seorang sosiolog, antropolog, penulis, atau perwakilan LSM. Nah, hal ini misalnya kita mau coba kaitkan dengan medan seni kontemporer, profesi kurator independen tampaknya menjadi semacam figur yang fana, yang kerjanya terkesan mencari peluang untuk pameran atau publikasi. Dan dalam banyak kasus, seorang kurator berbagi pekerjaannya dengan pekerjaan seniman kontemporer, di mana kedua praktisi ini sama-sama bergantung pada pasar seni, kemudian melakukan pekerjaan yang sepertinya nggak penting bagi masyarakat pada umumnya, dan kemudian mempertahankan jaringan internasional dan mendapatkan uang dari kemampuan intelektual dan jaringan mereka. Hal-hal inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan, bagaimana mereka menghasilkan paradigma kerja baru dan relasi kuasa yang ada dalam seni kontemporer. Akhir-akhir ini juga ada banyak peristiwa-peristiwa seni yang dikurasi dengan menggunakan format, metode, program, model, istilah, proses, dan prosedur yang menunjukkan kecenderungan pedagogis, yang bukan hanya mengadopsi pendidikan sebagai tema-tema untuk kemudian dimanifestasikan pada produksi seni kontemporer misalnya. Kudaku sih berharap praktek-praktek semacam ini dapat tumbuh dan berkembang, yang kemudian bisa
dilakukan juga sama para kurator-kurator seni. Karena kayaknya praktek-praktek macam gini nih bisa menjadi semacam perluasan praksis pendidikan dan bisa beroperasi lebih jauh lagi ketimbang stuck sama produksi seni semata. Secara eskalatif banyak banget peristiwa-peristiwa seni yang akhir-akhir ini udah terpatron dan terpusat, walaupun di beberapa kasus udah menunjukkan model baru. Dan menarik juga sih kalau kita lihat eksperimentasinya dalam kerangka institusional. Menariknya bagi Kudaku, ketika proyek-proyek itu dikerjakan dengan etos kontra institusional dan melakukan pendekatan yang dialogis, ya memang kerja-kerja macam gini butuh durasi yang panjang dan proses yang susah sih. Makanya Kudaku respect banget sama orang-orang yang ngerjain beginian. Respect bosku. Dengan kata lain, orang-orang ini kerennya karena mereka kayaknya nggak sedang mencari praktisi-praktisi yang ahli atau mahir pada bidang tertentu yang biasanya praktisi-praktisi macam gitu cuma akan berdebat kusir mengenai kebenaran yang cenderung otoritatif itu. Hal lain yang keren juga adalah mereka ini lebih suka menawarkan pertanyaan dan penyelidikan yang sederhana, di mana orang-orang memulai percakapan. Mungkin udah banyak orang-orang keren kayak kritikus seni, penulis, atau orang-orang yang artsy ngomongin atau ngebahas soal ini. Tapi influencer kayak Kudaku belum ada kan? Nah, melalui video ini Kudaku cuma pengen ngulas secara kocak gimana pendekatan kuratorial yang alternatif itu. Dan gak bermaksud buat menggurui, dan gak pengen juga kalau orang-orang yang menonton video ini dapetin kesan sinis. Cuma pengen goyangin batas-batas doang kok. Dengan berusaha menjahit cara yang kocak kayak gini, Kudaku juga pengen memotivasi teman-teman buat berhenti sejenak. Stop aja dulu bikin proyek. Luangin waktu buat mikir dan ngerjain hal-hal yang sepele. Buat apa juga coba terlalu produktif. Dan gak ada salahnya juga kan tuh kalau kurator-kurator slow-slow dulu. Ruang-ruang seni alternatif, galeri-galeri, dan museum-museum berhenti dulu bikin program. Toh publik juga kayaknya gak perlu nonton atraksi tiap bulan. Hehehehehehe. Akhir kata, Kudaku mau mengakhiri video ini dengan puisi kocak yang dibuat mendadak di situasi dimana banyak orang juga gak suka karena ngerasa disekak, tapi berharap insan-insan kocak pada ngakak. Oke. Hantu-hantu kayaknya gak akan pernah meninggalkan jejak-jejak mekanis. Hantu mungkin pengen nyoba menghancurkan mekanismenya sendiri dari dalam. Dengan menggiring produktivitas yang paling ekstrim, hantu-hantu menjadi karikaturnya sendiri, yang kemudian berharap bisa menghasilkan bentuk reflektif yang kocak. Dan maaf, hantu-hantu jauh dari kebijaksanaan.